Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Smart Community dan kita masih bersama-sama tentunya bersama dengan Bunda Pustaka ya. Dan untuk malam hari ini langsung aja ya, kita kedatangan ibu-ibu yang konsen dan juga selalu setia menemani kegiatan-kegiatan dari anak-anak mereka ya. Langsung saja kita kenalan di sini ya. Ini saya perkenalkan sendiri atau gimana nih? Oke, untuk malam hari ini yang paling cetar ya. Saya perkenalkan di sini ada Ibu Muli sebagai ketua dari Bunda Pustaka ya. Tadi seperti diinformasikan oleh Kak Rustin katanya kalau yang Bunda Pustaka ini yang terkenal itu adalah nama anaknya ya. Jadi kalau Ibu Muli ini itu nama anaknya jadinya Bunda apa nih panggilannya? Bunda Eki. Bunda Eki. Oke, Bunda Eki. Selain Bunda Eki di sini juga ada Bunda Ica, ya. Iya. Selamat malam Bunda Ica. Iya, selamat malam Mbak Mirsa. Ya, Bunda Ica sebagai apa di Bunda Pustaka ini? Kalau saya di Bunda Pustaka tahun ini menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris ya. Kemudian yang next ya, saya perkenalkan juga nih, kayaknya paling cetar juga dan tidak asing lagi nih ya. Ada Bunda Nadia ya. Selamat malam. Selamat malam Bunda Nadia. Bunda Nadia sebagai? Saya tahun ini sebagai koordinator bidang sosial, jejaring sosial. Luar biasa ya. Ya, ternyata nih tubuhnya mungil ya, tapi wah semangatnya nih ya perlu diapresiasi. Bukan bunda biasa ya. Bukan bunda biasa. Saya tadi tanya Kak Rustin kalau berteman dengan ibu-ibu apa kelebihannya katanya. Tadi Kak Rustin bilang apa? Terjamin lomboknya. Terjamin lomboknya. Beda bunda, beda rasa sambalnya. Oh, begitu nih. Jadi sudah ada mini yang paling ini, kalau mamanya yang paling pedis lomboknya nih, yang paling terjamin lomboknya. Oke. Untuk hari ini kita berbicara mengenali potensi bakat dan minat anak ya. Nah tadi seperti informasikan oleh Kak Rusdin, mungkin Kak Rusdin asal mula ataupun terbentuknya dari Bunda Pustaka ini itu sudah digambarkan sedikit ya sama Kak Rusdin ya. Kalau Kak Ibu Muli juga mungkin bisa menggambarkannya, bisa flashback sedikit ini tentang awal pembentukan dari Bunda Pustaka ini, silakan. Ya, terima kasih ya. Iya. Tapi saya menjelaskan sesuai dengan ini. Apa yang didapatkan? Ya. Terbentuknya Bunda Pustaka ini terkait dengan SD Negeri Borong. Ya. Sekolah SD Negeri Borong ini kan sekolah termasuk sekolah penggerak dan terakreditasi A. Sesuai dengan visi misi sekolah tersebut adalah terciptanya sekolah yang unggul dalam berprestasi, terus ramah lingkungan dan ramah anak. Nah itu makanya terbentuklah wadah ini dari sebelum ini harus mereka mengadakan ini penyusunan ini rencana terus pengurus terus mensosialisasikan kepada orang tua siswa bahwa akan ada organisasi orang tua Bunda Pustaka. Terus setelah disosialisasikan maka dibentuklah pengurusan. Setelah kepengurusan terbentuk maka pengukuhan kami. Jadi kami ini sudah dikukuhkan loh. Ada SK-nya, ada SK. Ada SK berarti ya. Bisa disekolahkan juga SK-nya. Jangan. Jangan. Setelah dikukuhkan maka program kami berjalan. Setiap bulan kami ada kegiatan, program-program kunjungan lah. Kami ke instansi-instansi yang terkait dengan perpustakaan, gerakan literasi. Kan memang salah satu tujuannya memang untuk menggalakkan atau
meningkatkan gitu daya gemar baca untuk anak-anak gitu, literasi begitu. Salah satunya dari Kak Rusdin ya. Iya, Kak dari Rusdin. Pak Rusdin. Iya. Beliaulah yang mengarahkan kami setiap kegiatan apa yang kita Lakukan. akan laksanakan, kami akan berdiskusi dengan Bapak beliau. Iya. Kalau Bunda Eki anaknya umurnya berapa, Bunda? Yang kelas 6 12 tahun. 12 Ya, tahun. kelas 6 SD. 6 Terus SD. yang kelas 3 10 tahun. 10 tahun ya. Iya, biasanya ya kalau semuanya kita punya anak begitu kan, inginnya kita pengennya sih kita bisa mengikuti ya bagaimana kegiatan mereka kan. Tapi kalau semuanya Bunda Eki sendiri, itu bagaimana untuk mengatur waktunya, ya kan? Agak susah itu karena kita harus memasak, kemudian wah, Ngatur ibu-ibu satu sekolah. sampai ke sekolah dia. Masalah keluarga begitu maksudnya ya. Masalah yang Main waktu sama anak-anak waktu gitu kan di anak-anak rumah, dan ya. keluarga dan sekolah. Kan banyak juga tuh kegiatan di rumah yang harus diselesaikan ya iya. sebelum kita keluar kan? Iya. Ya. Kalau masalah ini saya rasa itu tergantung dari pribadi kita, cara kita memanajemen waktu kita di Iya. rumah. Tapi semua ini tidak lepas dari planning begitu. Malamnya saya pikir, besok saya mau kemana? Saya bereskan dulu ini, selesaikan dulu untuk makanan anak-anak. Oh ya, bekalnya, ya. sama, jadi sekali saya bergerak harus selesaikan karena saya perkirakan sampai sore. Gitu. Jadi walaupun saya mengurus bunda pustaka, keluarga tidak terbengkalai juga. Ya. Jadi tetap jalan ya dua-duanya Iya. juga ya. Semuanya Oke. jalan, Kak. Ya, itu ya dari Bunda Eki. Kemudian saya bergeser dulu sedikit. Yang tadi udah senyum-senyum ya. Mau kemana nih saya? Ke Bunda Nadia atau ke Bunda Ica? Bunda Ica sih. Oh, Bunda Ica dulu deh. Cerita Bunda. Ini pertama kali ya bergabung dengan Bunda Pustaka nih. Ini awalnya gimana? Ya. Ya. Kalau saya sih pertama bergabung di Bunda Pustaka itu karena kan awalnya masih kelas 1 anak saya. Saya belum terlalu kenal bagaimana lingkungan sekolah, kan dulu masih pandemi, masih daring begitu. Tiba-tiba ada SMS WhatsApp yang masuk, grup Bunda, awalnya bukan grup Bunda Pustaka, Gerbang Ilmu. Oh, awalnya seperti Iya, itu ya. kan kami grup perpustakaan. Terus bilang apa ini ya? Dan kebetulan memang saya senang berorganisasi. Ya mungkin untuk menambah pengalaman. Kemudian saya mulai bergabung dari yang sama sekali nggak kenal sama ibu-ibu yang lain. Iya, Kan iya. masih kelas 1 kan, belum Masih sementara malu-malu Bunda kita. Iya. Biasanya masih malu-malu itu, Iya. masih jaim-jaim. Sementara Bunda Pustaka ini ibu-ibu bunda-bundanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, mereka sudah Iya. kenal duluan ya? Enggak, Ya. memang awal terbentuknya saya termasuk orang yang awal terbentuknya Bunda Pustaka ini. Maksudnya personilnya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mungkin kayak kelas 2 ke atas itu sudah sering ke sekolah. Ya. Dan Oke. banyak sekali manfaat yang saya dapat di Bunda Pustaka ini, termasuk ya mendapatkan pengalaman baru. Terus anak-anak bisa berkembang juga. Iya, Iya. iya. Terus bisa mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang kalau kayak kita ibu rumah tangga itu mungkin kalau ibu rumah tangga biasa nggak mungkin. Iya, pastinya ke mall kan? Iya, paling pasar, mall, pantai. Sedangkan ini Apa urusan? Mau Iya. cari buku resep. Iya, dan iya. kayak ini mendatangi instansi-instansi pemerintah kayak dinas pendidikan, kan kami juga pernah mengadakan lomba mewarnai se SD sekota Makassar. Jadi pengurusannya itu ya bisa dibilang ya ribet, tapi ya alhamdulillah sudah pernah menjalani yang kayak begitu, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk acaranya lancar. Iya. Jadi banyak sekali manfaat yang Bunda kita Pustaka dapatkan ini. ya Iya. di Bunda Pustaka ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau sama dari Bunda Eki kemudian Bunda Ica sendiri memang murni sebagai ibu rumah tangga atau memang juga pernah bekerja atau seperti apa nih? Kalau saya ibu rumah tangga. Murni ya ibu rumah tangga Iya. ya.
Ya, oke. Ini saya langsung aja nih, langsung aja ke Bunda Nadia juga nih. Bunda, langsung aja share dulu nih ya. Apa saja sih yang didapatkan dengan bergabung di Bunda Pustaka? Ya. Aduh, kalau ditanya yang didapatkan, kayaknya tidak bisa disebutkan. Tidak Dapat terukur hikmah pastinya. Alhamdulillah, Mbak Mirza, saya di Bunda Pustaka, satu saya dapat keluarga baru. Saya juga gabung di Bunda Pustaka itu berawal dari ketika melihat mereka punya event 17 Agustusan di sekolah. Di situ biasanya kan yang mengadakan 17 Agustus guru. Ya, guru-guru Guru kan, ya? guru yang ribet. Ya. Kan? Ini kenapa ibu-ibunya yang sediakan piala, yang begitulah. Pokoknya di situ saya lihat Parustin ya. masih, saya pikir juri dari luar. Saya pikir benar juri dari luar begitu. Saya tanya, ternyata oh ada persatuan. Saya minat gabung, saya langsung hubungi Bunda Ica, saya mau dong gabung di Bunda Pustaka, itu yang kalian ikutin. Saya ikut, awalnya saya non aktif, enggak terlalu aktif. Saya aktif karena ada minat bakat yang dibimbing sama Pak Rusdin. Anak saya alhamdulillah ketahuan bakatnya berkat beliau. Oh begitu. Iya, berkat beliau. Kayaknya harus diundang juga. Benar. Di Terawang juga nih. Iya, saya bersyukur sekali karena Bunda Pustaka saya juga ketemu minat bakat yang benar Bunda Pustaka memfasilitasi. Bukan saya bilang sekolah memfasilitasi, tapi karena adanya ibu-ibu yang bunda-bunda yang menyemangati, akhirnya anak saya mau ikut minat bakat. Mau belajar, ada jadwalnya ke minat bakat. Sebenarnya minat bakat dibuka untuk keseluruhan siswa, tapi yang merespon itu nggak banyak. Akhirnya yang menyemangati anaknya ya bunda-bunda pustaka ini. Jadi, yang lebih semangat ya bunda-bunda pustaka ini. Jadi tidak semua ya tidak ibu-ibu semua yang di Negeri Borong itu ikut ya? Enggak. Untuk kegiatan dari Kak Rusdin ini ya? Iya. Ya. Sebenarnya terbuka, tapi ya begitu tadi sempat saya dengar dari Pak Rusdin. Yang respon sedikit mungkin. Yang respon, ya. Maklum orang tua kan ya. Mereka enggak tahu. Oh bakat anak saya di situ. Enggak tahu. Tapi seandainya mereka bergabung tapi kan kesibukan orang berbeda-beda. Iya. Saya juga makanya saya bilang saya bersyukur ada di Bunda Pustaka karena begitu saya tahu ada minat bakat yang dibimbing langsung sama Pak Rusdin. Dimana Pak Rusdin kata teman-teman saya yang di luaran sana, itu orang hebat kok bisa ada di SDN Borong. Iya benar. Teman saya dari media sebelah ya. Kenapa Rusdin bisa Tompo? Rusdin Tompo yang ajar anakmu. Iya. Itu orang hebat. Keren ya bisa diajar sama Pak Rusdin. Makanya saya terima kasih Pak Rusdin. Kak Rusdin terima kasih katanya Kak Rusdin. Itu banyak hal yang didapatkan setelah bergabung di Bunda Pustaka. Itu kalau semuanya untuk mengetahui minat bakat anak-anak sendiri apa sih yang dilakukan Kak Rusdin? Kita break dulu. Langsung saja. Ya sebenarnya mereka ini kan lebih tahu potensi anaknya ya, apalagi kalau Bunda Eki ini anaknya ini punya banyak bakat dan punya prestasi terutama yang berkaitan dengan menggambar ya atau melukis seni ya, bidang seni pada umumnya lah. Yang tadi saya bilang bahwa saya selalu menyampaikan ke orang tua supaya ekspektasinya yang terlalu tinggi bahwa saya akan mengajarkan teknis gitu. Kenapa saya tidak mengajarkan teknis juga? Karena kan ini anak-anak range usianya terlalu jauh, ada yang kelas 1, ada kelas 4, kelas 3. Bagaimana saya bisa membahasakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dicerna oleh anak-anak dengan usia itu. Belum lagi misalnya mereka juga punya peminatan yang berbeda-beda. Jadi ya saya biasanya karena orang lapangan biasanya memanfaatkan atau melihat potensi apa yang bisa dikelola pada hari itu. Jadi sebenarnya yang pertama dan tadi kembali ke bagaimana melihat bakat, kan bisa kita lihat bahkan sebenarnya dengan cara dia mengetuk-ngetuk meja saja, oh berarti dia punya bakat musik begitu kan, itu ada nada di situ ya, nah gitu ya.
kayak gitu. Cara memegang pensil, pulpen kita tahu, oh bisa ini menggambar ini kayak begitu tuh. Kira-kira begitulah. Itu hal-hal sederhana. Tapi kan jari-jari juga yang lentik apa kayak gitu, yang lentur untuk diajak menari. Kan ada juga orang mungkin dia bisa goyang tapi kelihatan di kakunya begitu ya. Kira-kira gitu ya. Bisa dia mengikuti irama apa, tapi kan beda kalau betul-betul orang yang bisa menari ya, akan kelihatan itu bahasa tubuhnya dan lain-lain. Nah, ini hal-hal sederhana yang atau dia bisa menyanyi, tapi kan kita juga tahu bahwa caranya saja menembak nada salah tidak pas gitu ya, kayak gitu. Atau pintar biar nadanya berganti dia tahu begitu ya. Apalagi misalnya, nah ini hal-hal yang sederhana yang sebenarnya kita bisa tahu bahwa, tapi untuk saya kan ini pendekatannya hak ya, hak anak. Hak anak itu memberikan ruang kepada siapa saja ya. Kalau dia mau datang hanya untuk main-main, misalnya yang terakhir ini hari Selasa saya datang, itu kan tidak semua anak ikut menggambar karena kebetulan saya ajak. Biasa kadang-kadang saya memulai itu ya, mungkin ada teori-teori tentang persepsi dan lain-lain, bagaimana membawa anak-anak kepada suasana tema yang mau digambar atau diceritakan atau dibikinkan puisi. Jadi ada pengenalan dulu ya? Ya, ada pengenalan. Jadi katakan kalau misalnya saya mau minta anak-anak bikin puisi tentang lingkungan, saya bisa aja ajak anak-anak jalan lihat pohon itu, nanti dari situ dia dapat ide kayak gitu. Pergi ke kolam ya, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya isunya aktual, saya tanya misalnya, siapa yang rumahnya baru-baru kebanjiran, sampai di mana? Siapa yang kodok masuk di rumahnya? Kan hal-hal yang anak-anak senang, ya, simple. Tapi sebenarnya dari situ dia bisa berbagi pengalaman. Nah, siapa yang barang-barangnya mengapung di rumah kayak gitu, dan siapa yang kebanjiran pindah rumah apa kayak gitu-gitu. Nah, itu yang kemudian saya minta untuk digambar. Atau misalnya hari jadi Makassar atau hari jadi Sulawesi Selatan. Kita tahu ini hari apa kayak gitu ya. Hari jadi Sulawesi Selatan, siapa tahu nama gubernur tidak ada yang tahu. Kita lihatlah di Google. Ini namanya Gubernur Sulawesi Selatan. Kita pernah lihat wajahnya gubernur belum ada. Kita lihat lagi di Google ya, perlihatkan lagi fotonya. Ini literasi digital, literasi sederhana yang dilakukan. Jadi saya bilang, saya itu simple di pendekatan saya. Teman diskusinya, teman ngobrol lah. Misalnya ketika ada anak yang kemudian dibukukan karya-karya puisinya, itu kan juga sederhana sebenarnya. Ada temannya yang bilang, Pak Rusdin, bagus gini kalau bikin cerita. Lalu kemudian saya baca ceritanya, bagus alurnya apalagi dia waktu itu banyak tulisannya tentang Blackpink, efek dari K-pop ya. Lalu jadi berarti ada juga anak-anak seperti itu kesukaannya. Dan dia banyak puisi, dan dia tahu itu Jenny siapa, nah itu. Itu anaknya siapa? Kita. Dia sudah tamat. Nah, dia kemudian memperlihatkan itu ke saya. Saya sampaikan ke dia. Nanti setiap kali ada tulisan apa saja, mau puisi atau apapun, perlihatkan ke saya ya. Jadi setiap hari kalau saya atau seminggu kemudian saya datang, saya masih dari luar lagi, Pak Rusdin ada puisiku, dia kasih lihat biasa 6-5 kayak gitu, dan saya baca semua di hadapan temannya. Temannya bilang, bagus puisinya karena Pak Rusdin yang baca. Saya bilang memang bagus puisinya. Yang saya mau sampaikan bahwa bagaimana kita mengapresiasi, menunjukkan interest, keseriusan bahwa saya memang membaca karyanya, tidak seperti kumpul tulisan taruh di meja, ujung meja, dan tidak pernah dilihat, tidak pernah diapresiasi dan apa. Nah, ternyata anak-anak itu butuh hal yang simpel seperti itu ya. Seperti itu. Mau dilihat ya. Artinya kalau kita juga kecewa kalau tidak diperhatikan, sama tuh juga sebenarnya dengan anak-anak dia punya harga diri, rasa malu. Kadang-kadang kan kita kira hanya kita sendiri orang dewasa punya rasa harga diri dan rasa malu, anak-anak juga ya. Oke, ya. Ini ada banyak hal ya yang kita dapatkan dari Kak Rusdin ya. Oke, kita akan ngobrol lagi malam hari ini. Kita break dulu ya untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi dengan Bunda Pustaka.